Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Nur Syabani dari Manajemen FEB UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Dynamic Business and Environment dengan judul Strategi Manajemen Netflix dalam Menghadapi Dinamika Bisnis Global. Netflix itu adalah perusahaan penyedia layanan hiburan yang terkemuka di dunia yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan juga oleh Max Randolph di California, Amerika Serikat. Berawal dari layanan penyewaan DVD melalui pos, Netflix melakukan transformasi revolusioner pada tahun 2007 dengan memperkenalkan teknologi streaming video. Nah, evolusi ini itu tidak hanya mengubah model bisnis internal perusahaan saja, tetapi juga disrupsi industri hiburan global secara fundamental. Hingga saat ini, Netflix itu telah memperluas jangkauan operasionalnya ke lebih dari 190 negara, termasuk Indonesia sendiri, sejak tahun 2016. Strategi utama perusahaan ini itu berfokus pada produksi konten original berskala global yang dipadukan dengan lokalisasi konten untuk setiap wilayahnya. Dengan total pelanggan global yang kini melampaui 260 juta, Netflix itu terus berinovasi dalam diversifikasi pendapatannya, termasuk melalui hak siar acara langsung dan juga melalui ekspansi ke industri gaming. Sebelum merancang strategi, saya melakukan analisis lingkungan internal Netflix untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan perusahaan. Kekuatan utama Netflix ini ada 6. Yang pertama adalah budaya perusahaan, yaitu freedom and responsibility, yang memberikan kebebasan kepada karyawannya dalam mengambil keputusan tanpa birokrasi yang terbelit-belit. Nah, hal ini itu memungkinkan tim di berbagai negara bisa bergerak cepat dalam merespon masalah seperti pemblokiran atau perubahan regulasi. Yang kedua adalah algoritma rekomendasi yang sangat canggih. Netflix mengumpulkan data dari 260 juta pelanggan setiap harinya untuk memberikan rekomendasi personal dan bahkan bisa memutuskan konten apa yang akan diproduksi. Contoh suksesnya itu adalah dari serial House of Cards yang diproduksi berdasarkan data. Nah, yang ketiga ini adalah kekuatan finansial yang besar. Pada tahun 2023, Netflix itu mencatat pendapatan sebesar 33,7 miliar dolar Amerika dengan laba bersihnya 5,4 miliar dolar Amerika. Nah, yang keempat, ada skala ekonomi global. Dengan 260 juta pelanggan, biaya produksi sebuah film itu bisa tersebar sehingga harga layanan itu bisa ditekan. Yang kelima, portofolio konten original yang terus bertambah lebih dari 500 judul per tahun. Yang keenam adalah strategi lokalisasi yang mendalam, termasuk antarmuka bahasa lokal, metode pembayaran lokal, serta kemitraan dengan operator seluler. Namun, Netflix itu juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan pada konten lisensi dari pihak ketiga. Ketika Disney, Warner, dan juga NBC menarik lisensi mereka untuk membuat platform sendiri, Netflix bisa kehilangan banyak konten yang populer. Nah, yang kedua ini adalah dari modal pendapatannya yang hanya mengandalkan biaya langganan bulanan. Jika terjadi penurunan pelanggan, pendapatan Netflix ini bisa langsung turun. Yang ketiga adalah dari biaya produksi konten yang sangat tinggi, yaitu sekitar 17 miliar dolar Amerika per tahun, dan itu semua tidak langsung menjadi konten yang sukses. Yang keempat adalah kerentanan terhadap praktik berbagi kata sandi. Diperkirakan ada 100 juta akun menonton Netflix tanpa membayar yang bisa merugikan Netflix hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Yang kelima adalah ketergantungan penuh pada koneksi internet dan juga listrik yang di Indonesia sendiri masih menjadi tantangan terbesar. Selanjutnya, saya menganalisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan juga ancaman dari Netflix. Peluang Netflix itu ada 6. Yang pertama adalah pertumbuhan pengguna internet global. Dari 3,2 miliar pada tahun 2015 itu bisa menjadi 5,4 miliar pada tahun 2024. Setiap orang yang baru terhubung ke internet itu adalah calon pelanggan potensial bagi Netflix. Yang kedua adalah pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang sangat pesat, dari 60 juta pada tahun 2015 menjadi 85 juta pada tahun 2024. Yang ketiga adalah fenomena cord cutting, yaitu perpindahan massal dari TV kabel ke streaming. Yang keempat adalah kemajuan teknologi seperti jaringan 4G dan juga kecerdasan buatan yang dapat membuat
streaming itu semakin lancar. Yang kelima adalah tingginya permintaan terhadap konten lokal. Survei itu menunjukkan 78% penonton Indonesia lebih suka menonton film Indonesia dibandingkan dengan film Hollywood. Yang keempat adalah dari regulasi OTT di Indonesia yang mulai jelas. Netflix sudah mendaftar sebagai PSI, membayar pajak, dan juga mematuhi sensor yang dapat beroperasi secara legal. Namun, ada 7 ancaman yang harus diwaspadai. Yang pertama adalah persaingan yang ketat dalam streaming wars. Setidaknya ada 7 pemain besar seperti Amazon Prime, Disney Plus, dan juga HBO Max. Yang kedua adalah dari regulasi proteksionis di berbagai negara. Di Prancis, Netflix itu wajib menginvestasikan 20 hingga 25% pendapatannya untuk konten Eropa. Yang ketiga adalah maraknya situs streaming bajakan seperti IndoXXI dan juga LK21 yang masih diakses jutaan orang di Indonesia. Yang keempat adalah perubahan kebijakan lisensi konten dari studio besar. Yang kelima adalah daya beli masyarakat yang rentan terhadap gejolak ekonomi. Keenam adalah ketergantungan pada platform pihak ketiga seperti Google dan juga Apple yang mengambil potongan 15 hingga 30%. Yang ketujuh adalah dari isu konten sensitif yang bisa memicu protes dari masyarakat atau dari pemerintah. Netflix memulai langkah go global tidak dengan terburu-buru, melainkan melalui pendekatan bertahap yang sangat hati-hati. Fase pertama dimulai pada tahun 2010 dengan memilih Kanada sebagai negara pertama di luar Amerika Serikat. Pemilihan Kanada ini bukanlah tanpa alasan. Negara ini berbatasan langsung dengan Amerika Serikat yang memiliki budaya, bahasa yang mirip, serta infrastruktur internet yang sudah mumpuni. Dalam waktu 1 tahun, Netflix berhasil mengumpulkan 1 juta pelanggan di Kanada. Fase kedua ini pada tahun 2011. Netflix masuk ke Amerika Latin yang meliputi 43 negara sekaligus. Tantangan baru muncul seperti sedikitnya kepemilikan kartu kredit, koneksi internet yang lambat, serta preferensi dubbing penuh. Netflix merespon dengan menurunkan harga, menjalin kemitraan toko retail untuk pembayaran tunai, dan juga menginvestasikan sumber daya yang besar untuk dubbing. Hasilnya 3 juta pelanggan dalam 1 tahun. Fase ketiga dari tahun 2012 hingga 2015. Netflix masuk ke Eropa secara bertahap. Tantangan terbesarnya itu adalah dari regulasi Uni Eropa yang mewajibkan 30% konten itu berasal dari Eropa. Netflix merespon dengan mendirikan pusat produksi di Madrid, London, dan juga di Paris, serta memproduksi serial lokal seperti La Casa de Papel dari Spanyol. Fase keempat itu terjadi pada Januari 2016, ketika Netflix meluncurkan layanan di 130 negara sekaligus termasuk Indonesia. Namun, peluncuran ini tidak berjalan mulus. Netflix meluncurkan layanan tanpa persiapan yang memadai, tidak ada antarmuka bahasa Indonesia, tidak ada subtitle, dan juga tidak ada konten lokal. Lalu metode pembayarannya itu hanya melalui kartu kredit, dan yang paling fatal itu adalah tidak mengurus izin PSI. Akibatnya, hanya dalam waktu 1 bulan setelah penyeluncuran, Telkom melalui IndiHome memblokir akses Netflix. Jadi regulasi lokal itu tidak bisa diabaikan dan persiapan yang matang sebelum memasuki pasar baru adalah sesuatu yang mutlak. Pertumbuhan Netflix di Indonesia, meskipun dimulai dari kegagalan pemblokiran, akhirnya menunjukkan tren yang positif setelah perusahaan belajar dari kesalahan. Pada tahun 2016 saat pertama kali diluncurkan, estimasi jumlah pelanggan Netflix di Indonesia ini hanya sekitar 500.000 orang. Nah, jumlah ini itu sempat terhambat karena pemblokiran oleh Telkom. Namun Netflix itu tidak menyerah. Netflix secara perlahan mengurus perizinan, membuka kantor perwakilan, dan juga mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSI, serta membayar pajak dan mulai bekerja sama dengan lembaga sensor film. Pada tahun 2018, Netflix meluncurkan antarmuka dan juga subtitle dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 2019, mereka merilis film original Indonesia pertama yang berjudul The Night Come For Us. Nah, pada tahun 2020, Netflix menambahkan metode pembayaran dompet digital seperti GoPay dan juga OVO. Pada tahun 2021, serial original Grace Kretek itu dirilis dan menjadi booming. Serial ini itu masuk ke dalam daftar 10 besar tayangan terpopuler di Indonesia selama 6 minggu berturut-turut dan bahkan bisa menembus daftar global di Netflix. Hingga tahun 2024, Netflix telah memproduksi lebih dari 100 judul konten original di Indonesia. Pada tahun 2022, Netflix resmi terdaftar sebagai PSI sehingga status hukumnya itu menjadi jelas.
Pada tahun 2023, Netflix meluncurkan paket mobile dengan hanya Rp54.000 saja per bulan. Saat ini estimasi jumlah pelanggan Netflix di Indonesia mencapai sekitar 5,5 juta orang. Pertumbuhan dari 0 menjadi 5,5 juta pelanggan dalam waktu 8 tahun, meskipun dimulai dari kegagalan, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Selain itu, strategi pertumbuhan yang paling penting yang diterapkan oleh Netflix itu adalah lokalisasi yang mendalam atau deep localization. Di Indonesia, sebagai bentuk lokalisasi itu meliputi antarmuka bahasa Indonesia, subtitle dan juga dubbing, produksi yang lebih dari 100 konten original Indonesia, metode pembayaran yang sudah beragam, serta kemitraan dengan operator seluler dan juga kepatuhan terhadap regulasi lokal. Namun perjalanan Netflix itu tidak selalu mulus. Ada 7 tantangan utama yang harus Netflix hadapi. Yang pertama itu adalah regulasi dan hukum yang berbeda di setiap negara. Di Indonesia sendiri, Netflix diblokir oleh Telkom hanya 1 bulan setelah peluncuran pada tahun 2016 karena belum mengurus izin PSI, belum melalui sensor, dan juga belum membayar pajak. Netflix membutuhkan waktu hampir 2 tahun untuk memperbaiki situasi ini. Tantangan yang kedua adalah karena persaingan yang ketat dalam streaming wars. Disney, Warner, dan juga NBC menarik konten populer mereka dari Netflix untuk meluncurkan di platformnya sendiri, seperti Disney Plus dan juga HBO Max. Di Indonesia sendiri, pesaing seperti Video, Disney Plus, Hotstar, dan juga Viu itu juga sangat agresif. Nah, tantangan yang ketiga itu adalah dari maraknya situs streaming bajakan seperti IndoXXI, LK21, Rebahin, dan juga Telegram. Sekitar 65% pengguna internet Indonesia itu pernah mengakses konten bajakan karena gratis dan juga mudah diakses. Tantangan yang keempat itu adalah kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi. Ketika inflasi tinggi, langganan Netflix itu sering menjadi pos pengeluaran pertama yang dipotong oleh masyarakat. Nah, tantangan yang kelima itu adalah dari infrastruktur internet Indonesia yang masih tertinggal. Kecepatan internet rata-rata di Indonesia itu hanya sebesar 20 MB per detik, jauh di bawah Amerika Serikat. Nah, tantangan yang keenam ini adalah isu konten sensitif. Serial sex education itu dikritik masyarakat Indonesia karena dianggap tabu. Nah, tantangan yang ketujuh itu adalah dari budaya berbagi kata sandi. Diperkirakan ada 100 juta perangkat di dunia menonton Netflix tanpa membayar. Nah, ini merugikan Netflix hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Dari perjalanan Netflix, ada 6 pembelajaran utama yang bisa kita petik. Pembelajaran yang pertama itu adalah jangan terburu-buru memasuki pasar baru sebelum benar-benar siap. Netflix gagal di awal itu karena meluncurkan layanan di Indonesia tanpa izin, tanpa subtitle, tanpa konten lokal, dan juga tanpa metode pembayaran lokal. Lebih baik lambat namun siap daripada cepat namun gagal. Pembelajaran yang kedua adalah lokalisasi yang bukan sekedar terjemahan, tetapi harus menyentuh seluruh aspek produk. Produk global yang telah sukses itu adalah produk yang terasa hadir dari budaya lokal, bukan sekedar barang impor yang telah diterjemahkan. Pembelajaran yang ketiga itu adalah regulasi itu tidak bisa diabaikan. Kita harus mengurus semua izin sebelum launching, membangun hubungan baik dengan pemerintah, dan juga menganggap regulator sebagai mitra, bukan sebagai musuh. Pembelajaran yang keempat itu adalah harga harus sesuai dengan daya beli lokal. Netflix awalnya mematok harga ala Amerika, tetapi kemudian meluncurkan paket mobile sebesar Rp54.000 per bulan dan juga paket basic with ads yang lebih murah lagi. Pembelajaran yang kelima adalah data itu adalah sebagai senjata utama. Netflix menggunakan data dari 260 juta pelanggan untuk memutuskan konten apa yang diproduksi, direkomendasikan, dan kapan waktu terbaik untuk merilisnya. Pembelajaran yang keenam adalah budaya perusahaan yang cepat dan juga tidak birokratis. Tim lokal Netflix itu bisa mengambil keputusan yang cepat saat terjadi pemblokiran tanpa menunggu persetujuan dari Amerika Serikat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.